Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih dalam situasi darurat berkenaan dengan pandemi COVID-19. Dalam suasana darurat yang seperti ini, sebagai umat beragama, tentu kita dianjurkan untuk banyak membaca teks-teks kitab suci. Dan sebagai warga negara, tentu juga ada baiknya kalau dalam situasi sekarang kita sering-sering membuka atau membaca teks-teks yang ada di dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi kepada saudara-saudara, khususnya mahasiswa saya yang sedang memprogramkan mata kuliah Hukum Keuangan Negara, dan tentu saja juga terbuka untuk mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya. Dan mungkin juga penting dan berguna bagi mahasiswa-mahasiswa di luar Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas satu tema, yakni sistem pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita bicara tentang keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan mencermati pasal-pasal yang ada di dalam bab 8 dan bab 8A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut dimulai dari pasal 23 ayat 1 dan berakhir di pasal 23G. Di situ setidaknya ada 13 norma yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut. Ada norma yang berdiri sendiri, ada norma yang harus dikaitkan dengan norma-norma lain yang ada dalam bab yang sama, tetapi ada juga norma yang harus dibaca dan dikaitkan dengan norma-norma lain yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara spesifik pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja nanti dalam pembahasan ini kita akan kaitkan dengan pasal-pasal di bagian lain yang terkait dan relevan dengan pasal 23 ayat 2 ini. Kenapa kita langsung membahas pasal 23 ayat 2? Sebenarnya di waktu lalu, dalam video-video yang lalu, saya telah membahas secara spesifik makna dari pasal 23 ayat 1. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari proses perkuliahan ini, pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik mendalami atau mengkaji pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 menegaskan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam satu pasal ini ada 3 lembaga negara yang disebut peranannya di situ. Pertama kita lihat lembaga presiden. Yang kedua kita lihat di situ ada DPR, dan yang ketiga di situ disebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pasal 23 ayat 2 itu adalah rangkaian atau kelanjutan dari pasal 23 ayat 1. Nah, kemudian kita cermati kembali apa sebetulnya makna dari pasal 23 ayat 2 ini. Di situ ditegaskan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Di sini tampak bahwa
untuk RUU APBN, di situ kelihatan ada dominasi yang kuat dari Presiden. Karena kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang lain, undang-undang pada umumnya, rancangan undang-undang itu bisa dari DPR, bisa dari DPD, dan bisa dari Presiden. Tetapi khusus yang berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja negara, itu ditegaskan di dalam konstitusi bahwa rancangan undang-undang APBN itu harus diajukan oleh Presiden. Pertanyaan hukumnya adalah, mengapa harus Presiden yang mengajukan itu? Tidak memberikan ruang kepada lembaga DPR atau kepada lembaga DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana undang-undang pada umumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, inilah yang saya sebut di awal tadi, bahwa cara menjawabnya harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain yang ada di dalam konstitusi atau yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kita buka ke belakang bagaimana sebetulnya kedudukan presiden atau eksistensi presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi kita bisa jelaskan di situ bahwa pembenarannya di sini karena memang presiden berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, pasal 5 itu juga kita harus tarik kembali ke pasal 4 ayat 1. Di situ ditegaskan pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka kata kuncinya di sini adalah kekuasaan pemerintahan. Nah, kata kuncinya adalah kekuasaan pemerintahan. Nah, apa kaitan antara pasal 5 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2? Nah, tentu kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa pengelolaan keuangan negara yang tercermin di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, karena dia merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, maka presidenlah yang harus mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN untuk dibahas bersama dengan DPR. Jadi membaca pasal 23 ayat 2 harus dikaitkan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua kita lihat apa peran dan fungsi DPR di pasal 23 ayat 2 itu. Nah, kedudukan, fungsi dan peran DPR di pasal 23 ayat 2 adalah membahas rancangan yang diajukan oleh Presiden. Nah, kehadiran DPR di sini ini terkait juga dengan pasal-pasal lain yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat misalnya di pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1. Di situ ditegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Nah, yang kedua harus dikaitkan pula dengan pasal 20A ayat 1 yang menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, yang lain tentu kita bisa kaitkan dengan teori trias politika bahwa di dalam negara yang demokratis itu harus ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif yang tadi direpresentasi oleh presiden, kekuasaan legislatif yang direpresentasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan kehakiman yang direpresentasi oleh kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 kita Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kita di sini melihat ada kaitan antara satu pasal dengan
pasal yang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, selain menyebut lembaga presiden, lembaga DPR, di situ juga disebutkan Dewan Perwakilan Daerah. Bagaimana kita melihat fungsi atau peran DPD di sini? Dijelaskan tadi bahwa DPD memberikan pertimbangan kepada DPR. Nah, artinya apa di sini? Bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, kalau mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 2, bahwa yang membahas itu adalah Presiden bersama DPR. DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Artinya, Presiden tidak bertemu langsung dengan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan belanja negara. Fungsi DPD di situ adalah ketika Presiden mengajukan rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan kepada DPD dan DPD akan memberikan pertimbangan setelah membaca dan mempelajari rancangan yang diajukan oleh Presiden. Tapi rancangan yang diajukan oleh Presiden itu melewati DPR, kemudian DPR memberikan kepada DPD dan DPD memberikan pertimbangan kepada DPR. Pertimbangan dari DPR itulah yang nanti akan digunakan oleh DPR ketika bersama dengan Presiden membahas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara. Kenapa DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan? Tidak ikut membahas sama dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Nah, untuk menjawab ini, kita akan kembalikan ke pasal 22D. Pasal 22D yang mengatur kewenangan DPD. Di situ ditegaskan di pasal 20D ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita lihat kualitas keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang itu ada 3 tingkatan kualitas. Kualitas yang pertama adalah DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini kualitas yang tertinggi, bahwa ada inisiatif DPD untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang yang dibatasi untuk rancangan undang-undang tertentu, misalnya undang-undang tentang otonomi daerah, undang-undang tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan suatu daerah. Kalau undang-undang yang seperti itu, DPD berdasarkan pasal 22D ayat 1, DPD berikan wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, kemudian ada kualitas yang kedua, selain mengajukan rancangan undang-undang tadi, DPD juga diberikan kewenangan untuk ikut membahas suatu undang-undang, sama dengan rancangan undang-undang yang bisa diajukan. Jadi kualitas yang pertama di sini adalah mengajukan rancangan undang-undang, kemudian yang kedua ikut membahas suatu rancangan undang-undang, dan kualitas yang ketiga, keterlibatan DPD dalam proses legislasi adalah memberikan pertimbangan kepada DPR. Nah, untuk yang memberikan pertimbangan kepada DPR ini, masuk di dalamnya adalah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, peran dan tugas DPD sebatas memberikan pertimbangan yang akan disampaikan kepada DPR sebagai pengayaan bahan bagi DPR ketika harus membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden menjadi undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, oleh karena itu kalau kita sebut ini sebagai satu sistem, maka di sini ada 3 lembaga negara yang terlibat dalam proses itu, yakni Presiden yang mengajukan rancangan undang-undang, kemudian DPR yang membahas, kalau disetujui nanti akan ditetapkan sebagai undang-undang. Kemudian dalam proses pembahasan itu DPD diberikan wewenang berdasarkan pasal 23 ayat 2 dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira inilah makna dari pasal 23 ayat 2 yang di situ menegaskan bahwa ada 3
lembaga yang berperan di dalam pengelolaan keuangan negara. Kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan negara, maka kita akan bicara menyangkut atau meliputi aspek perencanaan, kemudian aspek penguasaan, kemudian penggunaan, pengawasan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Khusus untuk pertanggungjawaban nanti saya akan bahas di dalam sesi yang lain. Untuk kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin berpesan kepada saudara-saudara bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang ini, cara kita saling menjaga adalah saling menjauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.